Tadi sih iya, secara personal langsung mamahnya juga bilang, "Mama minta maaf kan atas nama Kris." "Oh ya tante, saya paham kok sebagai orang tua pasti pengennya yang terbaik buat anak kan. Cuma saya mengharapkan dari pihak Kris selama 3,5 bulan kemana," saya bilang begitu. Ya karena dari pihak Kris ketemu saya harus Krisnya ketangkap dulu gitu loh. Kenapa nggak sebelum-sebelumnya ketemuin saya untuk minta maaf, untuk mediasi gitu. Kenapa harus ketangkap dulu baru mediasi gitu loh. Karena saya menganggap dia menyepelekan saya. Dipikir laporan saya nggak naik, nggak diproses, jadi nyantai-nyantai kan. Nggak bisa nangkap gue ini gitu kan. Jadi oke, setelah tertangkap ya baru mamahnya menghubungi saya gitu. Kemarin malam, tim kuasa hukum telah melaporkan saudara Antoni atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Undang-Undang ITE, di mana ada postingan yang bersangkutan yang telah menyebutkan nama beliau secara jelas dan juga ada sebutan nama hewan, sehingga hal ini sangat-sangat menyerang kehormatan. Makanya pasal 27 Jungto juga adalah pencemaran dan penghinaan atas nama baik daripada klien kami, Kris Hatta. Terkait adanya permintaan ketika proses mediasi yang dilakukan oleh Ibunda Kris bersama beliau, ada keluar angka dan angka tersebut dinilai sangat fantastis. Ibunda Kris merasa itu adalah tidak pantas dan tidak wajar nilai 1 miliar itu untuk menyelesaikan permasalahan antara anaknya dengan Antoni. Itu dugaan pemerasan. Dalam hal ini sedang kami kaji juga masalah itu. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan ya. Karena kemarin itu kenapa damainya nggak terjadi? Karena kaitannya dengan ada satu angka tertentu yang diminta. Persyaratan. Ya itu yang kami anggap itu tidak wajar. Karena pasal 27 Undang-Undang ITE sudah masuk, maka ini materi akan ditambahkan. Pasal 29 Undang-Undang ITE, di mana ada suatu upaya baik dengan kekerasan atau dengan menakut-nakuti. Nah, ini yang kita ambil melalui media. Nah, media itu adalah melalui media ke WA Mama ya, terus meminta sejumlah uang. Ini kafe ya Pak di sana. Karena kita kan di sini kan plottingannya kan beda-beda. Ya mungkin pernah gitu kan, cuman lagi shiftnya orangnya ganti. Bukannya shiftnya tim yang sekarang. Sangat tidak mungkin dengan luka yang diderita oleh yang bersangkutan dengan nilai 1 miliar itu menurut Ibunda Kris itu sangat tidak wajar. Oleh karenanya kalau dinilai dalam bentuk sebagai uang perawatan kesehatan, mungkin bagi kami tidak sangat keberatan apabila hanya di level berapa ratus sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibunda Kris pada saat mediasi itu seperti itu. Ya kalau misalnya katakanlah dia mengandung kerugian akibat luka itu 1 miliar, ya mohon maaf, namanya kita masuk ke ranah hukum, mana yang 1 miliar itu, kan gitu dia.
apa yang membuat bisa angka 1 miliar itu keluar. Ketika diminta keterangan oleh penyidik nantinya, kami akan membawakan bukti dan saksi-saksi yang mendengar langsung atas permintaan yang bersangkutan. Ya, kita sampai sekarang ini dalam laporan masih pasal 27 yang mana ancamannya sekitar 6 tahun penjara, seperti itu dia. Aku ada. Di sini aja sih, Mas. Di dalam juga. Tapi saya kan di luar, saya nggak diizinin untuk masuk. Itu aku nggak tahu ya, Mas ya. Ya itu nggak tahu ya, itu manusiawi sih kayaknya kalau kayak gitu, Mas. Namanya orang panik, ya nggak sih. Ya dibilang kecolongan, sangat kecolongan aku. Karena aku yang dari kecil hidup sama mama, 29 tahun tuh aku sama mama. Dari mulai Sri Mulat tahun 90-an itu aku udah diajak mama kemana-mana. Ya kan kita nggak tahu transaksinya mama di mana. Kalau di luar sini kita kan semua di dalam kamar kan, nggak ada yang di luar, nggak ada yang ngumpul-ngumpul di situ kan. Memang mama lebih 5 bulan belakangan ini dari bulan Maret itu mama lebih sering kunci kamar, bukan mengunci ya, kunci kamar di jam-jam biasanya dia tuh membuka pintu gitu jam 10 jam 11 malam gitu. Ya kita kan kembali lagi itu kan privasi orang ya, kamar kan. Bahkan saya sendiri pribadi pun kalau mau istirahat itu juga kunci kamar gitu. Yang itu pribadi orang, Mas, itu privasi orang. Masa saya mau nanya ngapain sih dikunci-kunci kan gitu kan, nggak sopan sama orang tua kan. Yang kita tahu kan mama butuh istirahat lebih banyak mungkin gitu kan. Ya, jadi pada saat tim kita masuk melakukan koordinasi awal dengan asisten rumah tangganya, kita masuknya juga melakukan koordinasi terhadap asisten rumah tangga, disampaikan ke dalam. Ternyata yang keluar duluan adalah suaminya JJ. Pada saat bersamaan itu juga di adegan juga kita tuangkan, betul ya, di adegan juga kita tuangkan di berita acara rekonstruksi itu bahwa NN sempat mengunci pintu kembali pada saat suami JJ keluar. Kemudian setelah mengucip itu, dia membuang barang bukti 2 gram tersebut, sedotan di dalam kloset, kemudian dipanggil sama suaminya, kemudian N keluar. Pada saat adegan itu memang salah satu adegan dimasukkan ada serah terima ataupun transaksi narkoba di situ. Transaksi narkoba 2 gram yang sudah dibuang tersangka N ke kloset dengan uang
hasil penjualan 3,7 juta yang diserahkan tersangka NN ke tersangka TB. Kalau yang dari disampaikan mama, yang sudah disampaikan mama kan karena mama untuk jaga stamina. Tapi kenapa harus ke sini gitu? Itu aja sih yang bikin saya heran sih. Kenapa harus ke arah yang sebenarnya dilarang gitu loh. Mama sangat-sangat sibuk, bener-bener sibuk. Dari hari Senin sampai hari Jumat itu mama nggak berhenti mas, ada syuting. Satu hari satu tempat, cuman di hari Rabu, Kamis, Jumat itu mama bisa 2 tempat. Pulangnya malam mas, jam 10, jam 11 malam baru pulang. Tetap aja mas, pasti shock juga ya, kaget-kaget juga. Karena aku nggak pernah melihat gelagat aneh mama, nggak ada sifat-sifat yang berubah dari mama sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.